Ya, cek 1 2 3. 1 2 3. Ya, tes 1 1 1 dicoba di. Ya, halo, selamat pagi TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali dengan saya dalam acara diskusi lintas iman yang tentu saja akan sangat cetar membahana dan banyak membuat umat muslim kejang-kejang, walaupun di hatinya sementara penasaran. Ya, teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai acara kita, teman-teman ya, banyak yang bilang, bang, kok nggak pernah doa sih bang sebelum dan sesudah. Kita doanya itu nggak perlu kita live kan teman-teman ya. Jadi doanya itu sebelum dan sesudah, tapi di luar live seperti ini. Nah teman-teman, jangan lupa untuk tap layar di sini yang di 5.2K, tap di sini supaya teman-teman nanti dapat notifikasi ya bahwa saya sedang live. Dan jangan lupa juga share, terutama kepada Ustadz Adi Hidayat dan Abdul Somad. Nah, dua-duanya itu buronan saya buat saya ajak diskusi. Karena sampai sekarang masih melarikan diri teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita akan memulai diskusi kita seperti biasa. Saya akan mengundang teman-teman muslim. Sekali lagi ya, teman-teman muslim saja yang saya undang naik kemari. Ya, jadi kita berikan muslim panggung untuk diskusi dengan kita di sini ya. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman muslim silahkan, kalau kalian ingin ikut bergabung, mari naik ke sini ya. Temanya apa? Silahkan kalian boleh pilih ya. Pagi ini tema kita santai saja. Sebenarnya saya pengen lanjutin kemarin ya, tapi kemarin udah terbukti nggak ada yang bisa jawab. Ya, silakan yuk. Kita akan kasih coba naik. Sebentar ya, kita kasih naik ada Ronaldo Tailara. Aduh, terpental. Oke, kita kasih naik ada sebentar. King. Oke, kita kasih naik King. Oke. Ya, live ini langsung ya. Ini 15 April 2025 pagi ya. Jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Ya, King. Selamat pagi. Halo, Mas. Ya, apakah Anda seorang muslim? Saya Kristen, Bang. Baik, langsung saya tendang ya. Karena sudah berapa kali saya bilang, coba yang Kristen jangan naik. Sekali lagi teman-teman ya, ini saya peruntukkan khusus untuk muslim. Sekali lagi teman-teman, saya harus tegas ya, karena saya sudah capek ngomong ya, bahwa yang Kristen jangan naik. Teman-teman, kalau memang kalian mau menggantikan saya, boleh kalian naik ke sini. Seperti itu. Ya, pasrahkan saja kepada saya teman-teman ya. Pasrahkan kepada saya. Oke, kita kasih naik ada CS Vivel. Oke, kita kasih CS. Ya, silakan ya teman-teman muslim ya. Ayo, kalau kalian mau diskusi silakan. Saya buka, saya beri kesempatan kepada kalian untuk diskusi. Yuk. Dengan siapa, Bang? Pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Masih saja ada orang mengucapkan assalamualaikum. Masih saja. Muslim, Bang? Iya bang, jadi begini bang. Sebentar bang, sedikit bang. Kenapa sih Anda itu kok masih nekat aja? Kan sudah dibilang, orang Islam itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Loh, ketawa dia. Begini bang ya, perlu saya jelaskan dulu. Silakan. Ya, kita satu-satu dulu ngomong bang ya. Silakan. Mungkin kalau saya nggak bilang assalamualaikum, tapi itu sudah memang terbiasa dari kecil hingga sampai umur begini. Jadi kalau seandainya pun menurut abang itu salah, bukan menurut saya. Aduh, ini salah prasangka terus abang nih. Bang, bukan menurut saya. Islam itu bukan kata edis. Islam itu apa kata Quran, apa kata hadis, kan begitu? Betul? Ya. Nah, menurut hadis, Anda itu harus memusuhi orang Yahudi dan Nasrani. Betul bang, kalau memang menurut itu. Jadi begini bang ya, kalau mungkin. Jadi bagaimana mungkin Anda Islam tapi di detik yang sama tidak memusuhi orang Yahudi dan orang Nasrani? Gimana? Jadi Ayo, begini, silakan. Kalau menurut agama mungkin itu sah-sah saja, ya kan. Ya. Namun kita harus juga bisa kita memilah yang mana agama dan yang mana kita berdemokrasi saat ini. Ya kan, kita harus bisa memilah itu bang. Kalau menurut agama mungkin saya boleh membenci abang, ya kan. Bang, jadi menurut Anda manakah yang harus Anda taati? Hukum kafir atau hukum Allah? Ya menurut saya sih ya dua-duanya itu nggak ada perbedaannya. No, terus gimana?
Mau saya bukakan Quran. Di dalam Quran apa diperintahkan? Manakah yang lebih berhak untuk ditaati? Hukum Allah atau hukum kafir? No, berbahaya Anda ini. Jadi begini Bang, di dalam agama Islam tidak ada menjadi Islam itu setengah-setengah. Apa yang diperintahkan Al-Quran? Menjadi Islam setengah-setengah, 90%, 99,9%, apa berapa persen? Apa 100%? Ya, otomatis 100%. Iya, istilahnya kalau dalam Al-Quran, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Tahu kafah? Ya. Apa kafah itu? Ya, kurang paham juga sih. Nah, kurang paham. Pantesan masih Islam, Bang. Jadi maksudnya begini loh Bang ya. Saya ngerti kok perasaan Abang saat ini. Mungkin menurut Abang itu membuat saya itu bisa masuk ke jalan yang benar, menuntut saya ke jalan yang benar. Gini Bang, saya ini pertama-tama saya menjawab apa yang dilakukan oleh umat Islam. Ya. Kedua, karena saya menjawab seperti Zakir Naik mengajak orang masuk Islam, saya balik, saya mengajak Anda keluar dari Islam dan masuk Kristen. Kenapa? Kenapa Anda harus meninggalkan agama Islam? Coba Bang, agak sini Bang, wajah jangan buang muka Bang. Nggak, saya nggak. Tidak boleh Anda membuang muka seperti lagu slang nanti. Papa mamamu tolakkan pinggang dan berkata, kamu jangan datang lagi ke sini ya. Nah. Sebenarnya Bang, kalau sekarang gini. Kenapa Anda harus keluar dari agama Islam? Nih Bang, karena menurut Aisyah, ini menurut Aisyah Bang, bukan saya, nanti Anda fitnah lagi saya lagi. Menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu kerjanya hanya sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad Bang. Nah. Terus kenapa Anda masih nekat mengikuti Allah? Sedangkan Allah saja kerjanya mengikuti hawa nafsu Muhammad. Kata Aisyah loh. Jadi begini Bang. Silakan. Mungkin kalau saya pribadi mengatakan, saya itu kan terdidik dan diajar waktu kecil hingga sampai pendalaman saya itu hanya khususnya untuk ke Muslim aja, ya kan? Ini abang ini yang ditanya apa, yang dijawab apa, Bang? Gini Bang ya, dengerin ya Bang ya, dengerin sekali lagi Bang. Menurut istrinya Muhammad, apa yang dilihat oleh istrinya Muhammad terhadap Allah, antara Allah dan Muhammad itu apa yang dilihat Aisyah? Ya, kurang tahu juga sih. Nah, di dalam kan hadis Bukhari nomor 4414, Aisyah itu tidak pernah melihat Allah itu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nah, makanya saya bilang Bang, kenapa Anda mengikuti Tuhan yang kerjanya menuruti hawa nafsunya Muhammad? Kok malah tertawa? Bang, dengerin Bang. Ada dukun. Sebentar dengarkan dulu, begini ya. Nah, silakan. Soal dari pertanyaan Abang itu memang sedikit agak rumit untuk saya telaah ya. Kenapa? Sesuai dari juga Al-Quran memang kayak gitu. Bahwa nah iya makanya. Masa ada Tuhan kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad? Ini kan aneh. Ini Tuhan tuh. Ini jangan-jangan Muhammad Allah itu karangannya Muhammad. Gitu loh. Makanya di sini Bang. Anda kan punya akal. Anda punya logika. Masa iya Tuhan kerjanya nurutin hawa nafsunya seseorang untuk melegitimasi atau untuk melegalkan hawa nafsunya seseorang? Ini gimana? Ya itu kan zaman dulu loh Bang. Dan otomatis sekarang ini kan gak mungkin kita mengikuti hal itu, karena kita sekarang sudah tahu yang mana baiknya, yang mana bagusnya, kan begitu. Oke lah, baiklah ya, karena Abang ini jawabannya muter-muter. Kita berikan kesempatan yang pada yang lain ya. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Aduh. Oke Bang. Oke, selamat pagi. Aduh, repot nih. Ya teman-teman sekalian ya, tema kita kali ini adalah Allah sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad menurut Sahih Bukhari 4414. Yuk. Bagi teman-teman muslim ya yang kepanasan, tolong kalian rekam terus bawa ke Mabes Polri. Nanti biar diteliti hadisnya apakah sahih, apakah palsu ataukah karang-karangannya Edis TV. Terima kasih. Jangan marah dulu teman-teman muslim. Jangan marah-marah. Jangan Anda keburu-buru begitu cepat, begitu sigap Anda langsung ambil golok. Jangan. Periksa dulu. Jikalau ada seseorang kafir membawa kepadamu sebuah berita, maka janganlah kamu langsung percaya maupun langsung menolaknya. Anda periksa dulu berita itu. Apakah berita itu benar atau tidak? Tuh dibilang congor lu, katanya congor lu. Sekarang lu naik kemari, ayo kita sama-sama cek, buka Sahih Bukhari 4414, apakah benar atau tidak? Ya, karena menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu begitu cepat, begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad.
No, nggak percaya mereka teman-teman. Ayo kita kasih naik ya. Silakan teman-teman muslim ya. Kalau Anda sebelum Anda naik ya coba dong dicek dulu. Jangan cuma naik-naik aja. Ya, silakan Saputra. Saputra. Selamat pagi. Halo Saputra. Ya, halo. Ya, mana kameramu Saputra? Saya kirimkan undangan dari sini untuk menyalakan kameramu di layar. Silakan. Silakan. Gelap gulita. Jangan gelap-gelapan, apalagi main-main di gua, ntar dapat wahyu. Oke, kita turunkan ya. Orang senangnya gelap-gelapan. Di dalam Bible disebutkan ya bahwa malaikat-malaikat yang menyesatkan ya itu dicampakkan ke dalam gua yang gelap. Nah, kebetulan konon kata orang Islam Muhammad nerima wahyu di gua. Ini menjadi sebuah pertanyaan ini ya. Menjadi pertanyaan besar. Menurut Injil, setan-setan, penyesat-penyesat ya dicampakkan ke gua yang gelap. Nah, menurut agama Islam Muhammad nerima wahyu di gua yang gelap. Waduh, ini japet. Apakah ini sebuah kebetulan teman-teman? Ini yang nggak tahu ya gini. Menurut Bible, menurut Injil, iblis itu bapak segala dusta. Nah, menurut Muhammad boleh berdusta dalam 3 perkara. Apakah ini kebetulan lagi? Nah, ini memang pertanyaan besar. Oke, silakan yuk. Kita kasih naik ada Eta. Oke, Eta. Ya, selamat pagi Eta. Selamat pagi. Halo. Baik, saya turunkan ya. Kalau sapa, kita turunkan. Sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman muslim kalau mau naik, ya pertama-tama itu, ya kalau Anda gemetaran boleh didampingi ustadz. 2-3 orang ustadz boleh. Jangan cuma naik, lalu Anda diam-diam jadi berhala. Jangan ya. Ayo, kita kasih naik ada Veronica Indriani. Yuk. Kita akan melihat ya. Ya, Veronica Indriani. Halo. Halo. Veronica. Macet Iya. lagi. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan undangan. Halo. Macet. Oh, sekarang beda. Kemarin lain lagi orang ini. Ya, Veronica Indriani lo kabur. Bang, kayaknya temanya terlalu ngeri deh, Bang. Coba ganti aja deh. Kok temanya kok ngeri atau bagaimana ya? Ini berat ini. Oke, kita kasih naik ada Bening Embun. Oke, Bening Embun. Iya, selamat pagi Bening Embun. Selamat pagi, Kang. Oh, selamat pagi Bening Embun. Apakah Anda seorang muslim? Udah murtad. Udah murtad. Kenapa kok murtad, Bang? Merasa ditipu, Bang. Merasa ditipu. Contohnya, misalnya. Saya kan punya ekonomi lemah dan dulu. Terus saya minta bantuan ke guru saya Kiai. Malah suruh berdoa. Terus? Ya akhirnya nggak ada jalan keluarnya, akhirnya saya murtad. Oke. Ya, jadi kalau dalam Injil itu begini, Bang. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Seperti itu, Bang. Iya. Tapi saya ucapkan selamat lah kalau Anda sudah keluar dari agama Islam. Oke, Bang, kita mau mengundang muslim yang lain ya, Bang ya. Coba kita cari muslim dulu yang masih percaya dengan agama Islam. Halo? Oke ya. Tadi ada 1 orang muslim sudah meninggalkan agama Islam. Iya, mari ya sekali lagi teman-teman ya. Yang muslim-muslim, kalau misalnya Anda bilang, Bang, temanya kayaknya terlalu berat, Bang. Saya udah cek hadisnya, ternyata benar. Yang Abang bilang itu ternyata betul. Kerjanya menurut Aisyah, Allah itu tiada lain selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Bener, Bang? Nah, gitu. Coba dicek dulu nih. Ya, Sahih Bukhari 441. Ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan saya. Kalau yang ngomong saya, nanti saya di penjara karena saya menebar kebohongan. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Aisyah istrinya Muhammad. Ya, yang ngomong bukan saya. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Malaysia Indonesia. Oke. Iya, selamat pagi, Bang.
teman-teman yang memberi support, yang memberi gift, saya ucapkan terima kasih. Loh, mau ucapkan assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Iya Bang, Yuk. emang kenapa kalau kita ucapkan salam? Enggak boleh. Menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Ini orang ngikutin Muhammad cuman ikan KTP doang nih. Cuman ID-mu aja kau pengikut Muhammad tapi nggak kau laksanakan. Ya silakan, nyalakan kamera. Justru itu Bang, kita Ya Bang, nyalakan kamera dulu. Kamera dinyalakan Bang. Belum bisa. Belum bisa, sudah malu jadi orang Islam ya. Baik, kalau sudah malu jadi orang Islam saya taruh di bawah. Ya silakan ya bagi teman-teman muslim yuk. Jangan ngomong di bawah, jangan ngomong di kolom komentar ya. Jadi keyboard warrior aja ya, jangan. Ya. Coba kalian naik ya, jangan beraninya cuman bani type. Ya. Cuman jagoan ngetik aja. Jangan. Yuk, silakan naik, yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Tamus. Oh, salah pencet, malah masuk Om Gaul. Oke, kita kasih naik ada Om Gaul. Ya. Ya, selamat pagi Om Gaul. Halo Om Gaul. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada, tadi ada Tamus sebentar. Nah, ini Tamus nih. Tamus. Nampak ini muslim. Iya, selamat pagi Tamus. Halo Tamus. Halo. Halo Bang Edis. Ya, apakah Anda muslim? Saya seorang Nasrani Bang Edis. Oke Bang, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang. Oke. Sekali lagi ya teman-teman ya. Di sini saya mengundang yang muslim untuk datang kemari dan diskusi dengan saya. Supaya mereka memberikan klarifikasi. Apakah yang saya katakan ini dusta atau yang saya katakan ini benar. Jadi teman-teman, tolong berikanlah mereka panggung. Jangan kita seolah-olah, jangan berlaku seperti ustadznya mereka, seperti Abdul Somad, Hadi Hidayat, yang beraninya ngomongin Bible tapi nggak mengundang orang Kristen. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Gilang, oke, Gilang. Iya. Halo Gilang. Halo. Selamat pagi Gilang. Oke. Ya, silakan nyalakan kamera Gilang. Halo. Saya tidak pengen bertanya. Iya, silakan nyalakan kamera. Gitu. Ya, silakan Gilang. Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Muslim. Silakan. Ini nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban, cuman saya ingin dibaptis sama Anda. Ingin dibaptis? Saya. Ayo. Bagaimana Anda dibaptis? Anda aja masih percaya Muhammad? Kata dulu, dia baptis saya. Iya, bagaimana Anda mau dibaptis? Baptis itu adalah tanda pertaubatan. Supaya Anda bertaubat. Meninggalkan kesesatan. Anda kira baptis itu main-mainan? Di Indonesia enggak, kalau Anda berani baptis saya sini. Loh, Anda kira baptis main-mainan ini gimana? Baptis itu bukan buat main-mainan. Baptis itu sebagai tanda pertaubatan. Pertobatan kepada setan. Nah, kan mulai kesetanan kan? Orang seperti Anda tidak layak untuk dibaptis, tidak pantas. Jangan ngoceh-ngoceh di sosmed aja. Oh, ngoceh dibaptis. Sekarang sebentar, yang saya katakan benar atau salah? Salah. Salah. Jadi bunyi hadis Bukhari 414 apa? Apa bunyinya? Nah, kan inilah. Anda bilang salah, baca belum? Sungguh Anda termasuk orang yang nekat namun Anda tiada mengetahuinya. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya enggak? Dipersilakan. Oke, baik. Iya, mereka ini harus bersabar kita menghadapi mereka ya, karena mereka ini adalah Bani Ngeyel. Baik, sebentar, sabar ya. Beri waktu saya ya 1 menit. Ayo Anda jangan berkuat-kuat di sosmed aja. Berani Anda turun ke lapangan. Aduh, ternyata HP saya ketinggalan teman-teman di kamar mandi. Oke ya. Maaf nih, HP ketinggalan. Jadi saya harus ambil HP saya dulu ya. Kita akan bukakan ya. Sahih Bukhari 4414 ya. Kita akan bukakan. Bagaimana pernyataan Aisyah ya. Baik. Bukhari 4414.
saya tampilkan kepada Anda. Anda kan tidak percaya ya bahwa pekerjaan Allah itu hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad, kata Aisyah. Baik, saya balik dulu kamera saya. Baik. Sudah terlihat? Aduh, sudah terlihat di sini? Sudah terlihat? Telah menceritakan, coba Anda yang baca, jangan-jangan Anda buta huruf lagi kayak Muhammad, nggak bisa baca katanya. Coba silakan. Mantap loh. Coba silakan baca. Dia berkata Telah menceritakan kepada kami. Yahya, Usama, Hisham berkata terus. Bapaknya dari Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Apa kata Aisyah? Kepada Rasulullah. Gak kelihatan itu, Nis. Oke, nih apa katanya? Saya selalu cemburu. Terus baca. Kepada setiap wanita yang menyerah dirinya kepada Rasulullah. Nah, Aisyah cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan diri kepada Muhammad, betul? Penyerahannya seperti apa? Menyerahkan diri maksudnya supaya disetubuhi gimana? Ini menyerahkan diri, maksudnya menyerahkan diri itu apa? Berserah diri. Berserah diri maksudnya supaya bisa bersetubuh dengan Muhammad, Gilang. Gilang ini nekat yang nyata. Saya nekat. Oke, di sini maksudnya menyerahkan diri apa? Maksud menyerahkan diri ini? Kita adu argumen. Sebentar, maksud dari menyerahkan diri ini apa? Menyerahkan diri. Apa? Penyerahan diri kepada Meja Mangkoli mungkin itu. Ini lihat nih, lihat ya. Makanya Anda saya suruh baca itu baca biar bukan cuman saya yang mengerti nih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya ini tanpa mahar, menyerahkan diri kepada Muhammad tanpa mas kawin? Maka ketika Azza wa Jalla menurunkan ayatnya, langsung turun ayat nih, langsung turun ayat. Kamu boleh, dengar ini ayatnya nih, ini ayatnya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli maksudnya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Jangan dipotong, itu istri-istrimu. Oke, baiklah, walaupun dalam kurung kita ikutin. Dalam kurung istri-istrimu. Ya ini kan dalam kurung, ayat-ayat aslinya ada. Nih, baik. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Tuh, boleh Muhammad menggauli siapa-siapa yang kehendaki. Ini Kristianis. Loh, dan siapa-siapa yang kamu makanya Anda baca, ayo baca. Kamu ini mencari kebenaran. Sebentar, kamu boleh apa nih? Menggauli para istrimu kan? Oke, terus. Baca, nggak kelihatan itu. Wah, ini makanya nggak bisa baca. Baik, saya bacakan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Itu ada di dalam surat Al-Ahzab nomor 351. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, maksudnya Tuhannya Muhammad, kecuali begitu cepat menuruti keinginannya Muhammad. Betul? Betul? Pencet tombol lari. Pencet tombol lari, pencet. Ya sudah, sekarang betul atau tidak bahwasanya Aisyah tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu cepat, sigap, tangkap menuruti keinginan Muhammad, betul tidak? Betul atau salah? Salah, saudara. Ya udah, yang betul gimana? Berarti Aisyah bohong. Yang betulnya kamu ke Indonesia. Ngeles. Oke, sekarang saya tanya. Nih, ini ada nih. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4414. Di dalam kitab tafsir Al-Quran, bab surat Al-Ahzab nomor 51. Ini Arabnya nih. Di dalam Arabnya, kata keinginan ini nih. Kata keinginan, memenuhi keinginan Anda. Di sini kata hawa, ya, nafsu. Ayo, silakan. Nah, meninggal dunia. Bertanya, saya tidak mau. Si Gilang meninggal dunia. Indonesia, berani nggak? Ayo, apa hubungannya? Ayo, jawabannya apa? Anda berani nggak? Jawabannya apa? Punya jawaban? Saya aja.
Ya, tidak punya jawaban. Baik, kalau tidak punya jawaban, Saya punya say goodbye dulu, say goodbye. pertanyaan, berarti nggak ada tidak Say goodbye dulu kalau nggak punya jawaban. Nggak punya jawaban kan? Say goodbye. Oke, kita taruh ke bawah dia. Meninggal dunia dia, saudara-saudara. Heran saya. Ya, itu ada di dalam kitab kalian sendiri. Kenapa kalian nekat mengatakan bahwa saya fitnah? Sungguh kamu orang yang nekat kalau mengatakan saya fitnah. Tapi sayang kamu tidak mengetahui. Yuk silakan, yuk. Saya mengundang muslim yang mengerti agama Islam ya. Tolong yang muslim yang mengerti agama Islam yang naik ya. Karena saya terus-menerus menerima inbox kritik terus dibilang, kamu beraninya sama Islam yang awam. Abdul Somad sama Ari Hidayat udah saya tantang. Oke, HHMD Muslim. Muslim. Ya, silakan, Pak. Ini Ya. ngomong-ngomong Anda kalau di layar nanti kena mau ban loh. tanya. Sebentar. Kalau Anda sedang menyetir, nanti Anda bisa kena ban oleh TikTok. Enggak, saya mau tanya. Barnabas bab 39 tolong buka. Barnabas bab 39 ini orang. Kenapa sih orang Islam ini kok aneh semua? Saya lihat. Kamu kan selalu membuka Al-Qur'an. Barnabas 39 itu apa? Injil Barnabas bab 39. Apa itu Injil Barnabas 39 itu apa? Buka. Buka, saya nggak tahu, nggak ada Injil Barnabas. Ada. Di dalam kitab saya dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada satupun Barnabas. Itu kitab Barnabas nggak ada. Kitab Injil Barnabas. Di mana? Yaudah bukakan Mana? saya. Bukakan saya Injil Mana? Barnabas mana? Ada, buka sendiri. Ayo. Kok jadi saya yang buka? Oke lah, baiklah ya, kita turunkan, kita cari yang warasan dulu teman-teman. Selalu saja yang datang nggak waras. Bukakan kitab Barnabas ini Iya, karena memang Al-Quran sendiri nggak tahu Injil itu surat-surat, nama surat-suratnya apa. Tanyakan kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, sebutkan satu kitab di dalam Injil. Kitab apa? Pasti Al-Quran tiada mengetahui. Ya, tapi kalau muslim ditanya, wahai kaum muslimin, apakah Al-Quran itu lengkap? Ya, Al-Quran itu lengkap. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tolong sebutkan satu surat di dalam Injil. Memble. Langsung memble yang nyata. Ya, silakan. Karena kalau mereka ini kalau ngomong palsu-palsu, semangat 45. Ya, Anda mau dengar bagaimana Abdul Somad mengatakan bahwa Injil yang sekarang tidak ada lagi? Nah, coba ya, kita tes dulu ya. Kita cek dulu Abdul Somad ya nih. Karena kalau ustadz-ustadz muslim ini ya kalau ngomongin Injil, cepat sekali mereka teman-teman. Tapi suruh nunjuk Injilnya mana, mereka langsung meninggal dunia, meninggal. Coba ya, kita putarkan teman-teman ya. Coba kita putarkan, sabar. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim Yahudi, yang Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim berserah diri kepada Allah. Musa Muslim, Sulaiman Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf. Ditanya apa? Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, lihat tuh. Jadi pokoknya kalau ada jamaah yang bertanya, ngerempet jawabannya ke Kristen. Tapi
Tapi kalau ditanggapi, waduh, kesetanan mereka. Heran saya lo sama kalian. Kenapa sih begitu, teman-teman? Nggak boleh begitu dong kalian ini. Injil yang ada sekarang ini sudah dipalsukan. Yang ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus. Ya sudah, kalau begitu ya sudah. Tolong nih, menurut Anda, Abdul Somad, ya, kalau Injil yang sekarang itu sudah dipalsukan, sudah tidak ada lagi, coba tanyain Al-Qur'anmu. Coba menurut Al-Quran sebutkan satu surat di dalam Injil. Apa namanya, surat apa? Macet, kamu nanti macet. Heran saya dengan mereka. Yuk silakan. Bahkan saya itu ada sebuah tantangan, teman-teman. Saya punya sebuah tantangan. Ini tema kita anu aja ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Temanya tidak begitu apa ya? Tidak begitu apa namanya? Langsung begitu kita bisa bebas saja teman-teman ya. Nih, jadi saya punya sebuah tantangan bahwasanya kalau ada orang Islam yang percaya Al-Quran, terbukti dia mempercayai Al-Quran, saya akan terjun dari Monas, teman-teman. Jikalau ada teman-teman Muslim di sini yang percaya kepada Al-Quran. Aduh, mana ini? Sebentar. Sebentar ya, sabar ya. Mana sih? Sabar teman-teman. Oh, mana ya? Nah ini. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Mustahil. Nih, ini udah 9.300 mata memandang. Kalau ada Muslim yang naik ke sini, sanggup mempertahankan argumennya bahwa dia percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Nggak percaya? Ayo naik ke sini, yuk. Ayo, silakan. Kalau Anda terbukti Anda percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ya, ayo, silakan. Makanya saya bilang mustahil kamu percaya Quran. Ya, silakan. Hamba Allah, nyalakan kameramu. Sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera, silakan. Hamba Allah. Membisu. Baik, saya turunkan ya. Oke, kita kasih naik ada Rian. Oke, kita kasih naik Rian. Kalau saya ajak ngomong itu kalian jawab gitu. Iya, Rian, apakah Anda seorang Muslim? Halo? Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan. Ya, apakah Anda mau menerima tantangan saya? Mustahil kamu percaya Al-Quran. Kalau sempat kamu terbukti percaya Quran, saya lompat dari Monas. Iya, Bang. Gimana? Saya percaya Al-Quran, Bang. Percaya Al-Quran. Baik, silakan kamera nyalakan. Nih, pegang omongan saya ya. Teman-teman siap merekam dan siap mengupload di VT kalian masing-masing. Ya, lihat ya. Kalau Anda terbukti percaya nanti kepada Al-Quran, nyata bahwa Anda percaya kepada Al-Quran, pegang omongan saya. Saya terjun dari Monas. Oke, kita mulai ya. Iya, Bang. Oke. Menurut Quran surat An-Nahl ayat 89 disebutkan di sini, kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Percaya, Bang. Percaya. Berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, betul. Baik, tolong jelaskan apa maksud dan tujuan umat Islam bersunat, berkitan menurut Al-Quran. Silakan. Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Mensucikan diri. Mana ayatnya? Mana? Kalau bersunat. Nah, harus pakai Al-Quran, jangan pakai Al-Congor. Pakai Al-Quran, jangan pakai Al-Congor. Ayo silakan. Di Quran surat berapa bahwa fungsi sunat itu untuk menyucikan diri? Mana? Saya nggak tahu, Bang. Meninggal dunia. Terus kenapa Anda bilang fungsi sunat untuk menyucikan diri? Anda fitnah Al-Quran. Sudahlah, Anda tidak percaya Al-Quran, Anda fitnah Al-Quran. Ini Anda nekat yang nyata ini. Loh, kabur dia. Aduh. Yuk, silakan yuk. Ya, teman-teman Muslim, yuk silakan Anda naik. Yuk, kita diskusi dengan baik. Ini tadi hamba Allah yang tadi naik. Ya, silakan hamba Allah naik. Silakan, nyalakan kamera. Halo?
Halo? Ya, halo. Iya, Anda ini naik, kalau diajak ngobrol itu nyaut, ditanya diem-diem aja. Nyahut. Nah, silakan nyalakan kamera. Kenapa harus nyalakan kamera? Sudah malu jadi orang Islam? Tidak malu lah. Ya silakan nyalakan kamera. Betul, malu. Nah, gitu kan enak. Terus gimana? Ya, mau lanjut yang tadi, tapi sebelum lanjut yang tadi, saya mau challenge nih. Challenge ini sudah lama ini, tapi sampai sekarang. Anda kenapa nih kok mukanya setengah-setengah? Kenapa tidak naik ke atas? Enggak. Iya, coba naik ke atas dulu, turunin kamera, turunin, HP-mu turunin. Kok ngelak-ngelak gini? Wah, ngeles aja ini orang nih. Coba naikin ke atas. Enggak, ini kenapa ngelak? Ngelek katanya. Oke lah, kita turunkan dia. Ini orang kayak gini, ini apa namanya, nggak jelas. Teman-teman sekali lagi ya, ini saya mengundang, ini ada 10.000 orang ya. Saya hanya mengundang teman-teman muslim yang masih bangga dengan keislamannya, teman-teman ya. Kalau Anda sudah malu-malu jadi orang Islam ya jangan naik ya. Oke, kita kasih naik ada Ipung. Ya, selamat pagi saudara Ipung. Selamat pagi. Silakan nyalakan kamera, Bang. Iya, bentar. Ya. Saya kirimkan undangan dari sini. Oke, iya. Ini kan enak. Nah, kan gini kan enggak, Bang. Ya. Bang Ipung, Anda muslim? Muslim dong. Muslim. Kenapa tidak ada satu orang Islam pun yang percaya kepada Al-Quran? Ya, kenapa nggak percaya? Nah, buktinya Anda tidak percaya. Nggak percaya saya. Percaya. Mau kita buktikan? Oke. Mau kita buktikan? Ya. Anda percaya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ya pastinya. Oke. Kalau begitu tolong jelaskan. Menurut Al-Quran, kenapa Anda kalau sholat tangannya begini-begini? Nah, silakan. Meninggal dunia kau langsung. Silakan. Monggo, silakan. Itu kalau nggak salah. Menunjukkan Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau nggak salah, tadi Anda bilang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Oke, tolong jelaskan kenapa umat muslim kalau sholat tangannya begini. Menurut Al-Quran kenapa tangan harus begini? Lari, pencet, tombol lari pencet. Coba jelaskan kenapa? Menceret. Itu menunjukkan ayatnya. Tuhan ada di mana-mana. Ayatnya. Lo cari sendiri lah, Bang. Lu kok cari sendiri? Dengar. Tidak ada satu orang Islam pun di bawah kolong langit ini yang lebih sering membaca Al-Quran ketimbang saya. Saya sudah mengkatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Anas balik lagi ke Al-Fatihah lebih dari 100 kali. Nggak ada dalam Quran itu tangan begini kalau sholat tuh nggak ada. Di mana? Udah saya bilang Anda nggak percaya Al-Quran. Lo percaya, saya Ya sudah, Anda percaya Quran lengkap, menjelaskan segala sesuatu? Iya, pastinya sudah lengkap. Oke, coba jelaskan kalau gitu menurut Al-Quran kenapa tangan harus begini waktu sholat? Menunjukkan Tuhan di mana-mana. Iya, ayatnya di mana? Bukan di satu tempat. Ngarang bebas. Oke lah, Anda di bawah saja dulu. Ini orang kayak begini disuruh naik. Kan sudah saya bilang, teman-teman, ini challenge ini masih berlaku sampai kapanpun. Saya bilang, mustahil kamu percaya Al-Quran itu mustahil. Kalau cuman di mulut doang, iya, makasih Kainka, makasih. Kalau cuman di mulut, iya, kamu bilang percaya. Tapi di mulut doang, ya. No. Kita kasih naik ada Paratai. Oke, Paratai. Terima kasih ya, terima kasih teman-teman. Teman-teman yang memberikan support, memberikan gift, saya ucapkan terima kasih. Iya, Paratai. Halo Paratai. Baik, saya turunkan ya. Kita naikkan lagi ada Tuan Risam. Kayaknya udah pernah ke sini. Iya, Tuan Risam Shop. Oke, terpental lagi Tuan Risam. Kita kasih naik ada Atik. Ya, selamat pagi menjelang siang, Atik. Halo, Atik. Halo, selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera, Atik. Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Bentar dulu. Sudah saya kirimkan itu. Ya, Anda Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan yuk. Ini kalau wanita-wanita ini kita dahulukan nih karena kata Muhammad otak mereka separuh.
Ya silakan. Astagfirullahaladzim. Lu dibilang astagfirullahaladzim kan? Apakah Anda tidak percaya Muhammad mengatakan bahwa akal kalian itu separuh? No, dibilang astagfirullahaladzim katanya. Pantes masih Islam. Wah, ini udah pernah naik ke sini sebelumnya. Ya, Bu Atik. Ya, bagaimana Bu Atik? Ya, bagaimana apanya itu yang nggak percaya Al-Quran itu? Apakah Bu Atik percaya kepada Al-Quran? Ini. Percaya kepada Al-Quran? Ya percaya ya. Percaya. Oke. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Percaya? Iya, percaya. Percaya. Tolong jelaskan menurut Al-Quran kenapa Anda kalau sholat tangannya begini? Coba jelaskan menurut Al-Quran. Kenapa nggak begini-begini tangannya? Kenapa begini? Coba jelaskan. Ya itu. Ya jelasnya kayak gitu kan? Seret. Lu gimana coba jelaskan? Itu kan perintah. Seret. Tolak. Enggak, yang saya tanya, kenapa sholatnya harus begini, terus begini, terus begini? Kenapa? Oke. Begini itu mengatakan bahwa Allah itu maha besar. Ya, coba Allah mana besar. ayatnya, mana ayatnya? Ayatnya kan dijawab pakai Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu, Al-Quran atau Al-Congor? Coba apa yang menjelaskan? Nah, Google dulu. Oke, Google dulu. Ntar kalau ketemu jawabannya baru kesini. Atik ini. Senyum saja. Ini dipikir dia ajang cari jodoh. Di sini bukan ajang cari jodoh. Ayo silakan, yuk. Ya, kepada teman-teman muslim yang lain, silakan. Yuk, mari. Kita diskusi, yuk, silakan. Naik kemari, mari kita diskusi dengan baik ya. Bang, itu temanya kan kemarin udah Bang. Ya, kita bernostalgia. Vimut. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke, Every, ya silakan. Oke, ya, sekarang saya nanya juga, gantian. Boleh dong. Tapi ini bagaimana? Abang, jangan nanya mulu. Gantian. Nah, ketakutan kan? Islam takut ditanya. Kalau ditanya marah-marah. Sebentar. Sebelum bertanya, sebentar. Boleh. Sebentar, tapi saya tanya dulu. Saya konfirmasi dulu. Jawab dulu. Menurut Anda, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Aduh, nanya mulu. Gue nanya dulu. Meninggal dunia. Oke lah, baik. Karena dia tidak bisa menjawab, maka kita beri kesempatan dia untuk bertanya. Silakan. Begini. Jangan ilmu cuma mudah nanya, harus ditanya. Bisa sini kan tinggal jawab. Silakan jawab. Tunjukkan kepada saya Yesus bukan manusia. Sebentar, tampilkan ya. Kita tampilkan di sini ayatnya sebentar. Ini challenge saya teman-teman ya. Sabar teman-teman. Ini kita harus kasih gambarnya sesuai dengan temanya. Gambarnya kita harus sesuaikan dengan temanya teman-teman ya. Sabar. Kita tampilkan dulu di ayat. Nah, ini dia. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qur'annya. Nah, sekarang saya bertanya, tunjukkan kepada saya Yesus bukan manusia. Silakan jawab. Tunjukkan kepada saya Yesus bukan manusia. Tunjukkan kepada saya Yesus bukan manusia. Kenapa kamu bertanya begitu? Loh, Tuhan Anda siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Iya. Penyembah manusia, selesai kita. Daripada penyembah mayat? Daripada penyembah mayat gimana? Ya mendingan saya nyembah Yesus daripada saya nyembah Muhammad seperti kamu. Yesus mati tidak? Gimana? Coba mana lebih unggul? Menyembah Yesus atau menyembah Muhammad dalam kubur? Mana lebih unggul? Mana lebih unggul mati dalam kubur nggak bangkit-bangkit dengan mati kemudian bangkit mengalahkan maut? Mau nangis dia. Kenapa Anda mau nangis begitu? Jawab dulu. Itu mati dan bangkit. Oh iya, kalau Yesus wafat, dia bangkit mengalahkan maut. Menyembah juga sama. Menyembah mayat juga kan? Yang mengherankan itu menyembah mayat dalam kubur. Coba sekarang kamu saya tanya.
Yesus Nih, mati. kamu berseru-seru Yesus nggak kepada itu Muhammad? mati. Wajahmu Dia ke itu sini. terkutuk. Wajahmu ke sini. Udah malu jadi orang Islam. Udah malu jadi orang Islam. Kita hitung dia 1 sampai 3. Kalau masih separuh wajahnya kita buang. 1, berarti penyembah 2, mayat. 3, kita tendang dia, saudara-saudara. Itu udah sering saya bahas. Kamu bahas itu lagi. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Apakah ada orang Kristen yang percaya bahwa Yesus masih ada dalam kuburan? Nggak ada. Jadi kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Nah, kalau kamu berseru-seru kepada Muhammad yang masih ada dalam kubur, nih saya kasih kamu tema yang cocok nih. Kita akan bernostalgia lagi teman-teman dengan tema-tema lama ya. Baik. Mereka mau membahas ini, siapa penuhan mayat. Nah, mereka senangnya mau bahas ini. Nah ini, ya, siapa yang penuhan mayat. Nah, siapa yang menuhankan mayat? Yuk, silakan. Muslim atau Kristen yang menuhankan mayat. Yuk, nih, siapa nih yang menuhankan mayat? Ayo, silakan. Berani kau bahas tema ini? Ayo, naik ke sini. Kita kasih naik ada sebentar ya, teman-teman ya. Wong Kluwut Brebes. Nah. Minyong wis kedatangan wong Brebes nih, Kak. Ayo silakan. Wong Kluwut Brebes ya. Silakan. Halo. Halo. Kepriwe kabare? Kape. Kepriwe kabare yo nyonge piye? Oke. Muslim, Bang? Islam. Yuk. Oke, nih kita mulai Bang ya. Siapa nih yang menuhankan mayat dalam kubur nih? Siapa? Islam atau Kristen? Yuk, kita mulai. Bang, kalau ada orang Kristen di gereja, mereka berseru-seru, ya Yesus, ya Yesus, betul? Iya. Mereka memanggil-manggil Yesus, betul? Coba absenin satu-satu orang-orang Kristen yang di gereja. Yesus masih dalam kuburan atau sudah bangkit? Saya pastikan semua akan menjawab Yesus bangkit mengalahkan maut. Sekarang saya balik tanya nih. Ketika umat Muslim gelar tikar di jalan raya, gelar tikar, orang lewat suruh putar balik. Mereka berseru-seru, ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Betul? Pernah dengar lagu itu? Itu kan lagu. Pernah dengar? Ya orang Kristen kan juga nyanyi sama. Pernah. Oke. Ketika kalian berkata, Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad ada di kuburan atau sudah bangkit? Ya orang wafatnya di kuburan. Berarti siapa yang berseru-seru kepada mayat di kuburan? Islam atau Kristen? Siapa yang berseru? Itu kan lagu. Oke, saya ulang satu kali lagi. Ketika sebentar, pelan. Tenang. Nah, ketika umat Muslim berkumpul di jalan, mereka bilang, ya Rasulullah, teret pukul-pukul gendang, kreng. Ya Rasulullah, kreng. Sebentar, bener nggak? Ya bener memang lagi. Oke. Ketika kalian Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad ada di kuburan atau sudah bangkit? Kalau orang wafat di mana? Di kuburan. Berarti siapa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Bukan berseru, itu nyanyi loh. Oke, baik, dengarkan ya. Kita putarkan lagunya Islam. Mereka ingin bernostalgia dengan tema-tema lama yang mereka sudah babak belur di dalamnya, ingin mengulang lagi. Baik ya. Kayak Ariel juga lagu ya, paling seruan. Oke ya, lihat nih. Bagaimana umat Muslim mereka berseru-seru kepada Muhammad ya. Tapi Anda mengatakan ini tidak berseru-seru. Baik, kita dengarkan ya. Nih, dengarkan ya. Oke, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu seruan itu suruh didengar sama Muhammad, betul? Iya. Oke, Muhammad ada di kuburan, betul? Ada. Nah, berarti siapa yang berseru supaya didengar kepada orang dalam kuburan? Islam atau Kristen? Kamu tahu wasilah enggak? Sebelum ke wasilah, saya mau tanya, umat apa yang berseru-seru kepada orang dalam kuburan? Apanya?
Dah ini di bawah dulu nih. Kalau ngomong sama dia dilanjutin nanti kita bisa komplain. Apanya? Aduh, nekat ya ternyata. Ini tema sudah terjawab kemarin-kemarin. Siapa yang menuhankan mayat? Ini udah kejawab. Kamu mau ulang-ulang lagi? Oh, nekat yang nyata. Yo, silakan. Yo, Nurul Huda. Ya, silakan Nurul Huda. Saya lagi dinaikin, Bang. Silakan, nyalakan kamera Nurul Huda. Sebentar. Ya, Bang Nurul Huda. Apa? Sekarang saya berharap kamu ini muslim yang nggak seperti muslim-muslim lainnya. Siap. Oke, baik. Jadi begini Bang Nurul Huda. Kita tadi kedatangan seorang muslim. Ya kan? Yang bertanya, buktikan Yesus bukan manusia. Dibilang katanya saya nyembah manusia. Lah memangnya muslim nggak nyembah mayatnya manusia? Namanya Muhammad. Ya. Baik. Sekarang begini, Bang Nurul Huda. Saya mau tanya nih kepada Bang Nurul. Umat Kristen ketika berseru-seru kepada Yesus di gereja, ya kan? Nyanyi-nyanyi, ya Yesus, begitu. Kalau ada orang muslim lewat, apa kata orang Kristen? Orang Kristen lagi ngapain? Lagi manggang jagung, lagi menuhankan Tuhannya, atau lagi ngapa? Coba. Lagi menuhankan Tuhan. Lagi menuhankan Tuhannya. Baik. Sekarang gantian nih. Orang Kristen lewat depan masjid. Ya. Di masjid umat muslim berseru-seru juga. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Habibi. Ya kan? Iya. Betul. Betul nggak? Nah, betul. Memang betul. Nggak ngarang-ngarang saya. Ya kan? Kalian berseru-seru. Kalian bernyanyi juga. Ya Habibi. Ya Rasulullah. Betul nggak? Iya betul. Bahkan kalian Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, ketika kami di gereja kalian bilang lagi menuhankan Yesus, saya balik nih. Kalian juga di masjid lagi menuhankan Muhammad, betul? Nah, ini udah mulai standar ganda, Enggak menuhankan Muhammad, Bang. Standar ganda. Enggak menuhankan kalau kami. Bang. Ketika kami di gereja manggil-manggil nama Yesus, dibilang lagi beribadah kepada Yesus. Ketika muslim di masjid manggil-manggil Muhammad, oh itu enggak beribadah kepada Muhammad. Bang. Begini Bang, saya dulu ya orang muslim ini memang standar ganda. Saya dulu ya. Silakan. Nah, dalam agama kami Bang, agama Islam, ada hadis mengatakan begini, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung kepada niat. Orang Kristen niatnya menyembah sambil memuji-muji, kan begitu. Kami memuji-muji itu hanya memuji, bukan menyembah, Bang. Berarti kalau ada orang Kristen sama orang Islam sama-sama ke warung, ya kan? Orang Kristen pesen nasi, orang Muslim pesen nasi, sama-sama makan. Nah, kalau orang Kristen namanya makan, kalau orang Islam nggak makan, betul? Iya, jadi orang Kristen wajib bayar, orang Islam nggak boleh bayar karena dia walaupun begini, itu namanya nggak makan, saudara, karena niatnya cuma nongkrong. Nah, jadi tidak boleh orang Islam bayar. Wah, begitu cara berpikirnya, saudara. Saya dulu kasih bicara, Bang Edis. Nah, katanya harus beda, gimana sih? Dengar, kalau orang Kristen, ya kan, ke masjid, ke gereja, memuji-muji, berseru-seru kepada Yesus, namanya lagi beribadah kepada Yesus, betul? Ya. Kalau orang Islam memuji-muji Muhammad, memanggil-manggil Muhammad, berarti bukan beribadah kepada Muhammad, kan? Bukan. Berarti sama. Kalau ada orang Kristen ke warung, orang Islam ke warung, sama-sama makan, berarti orang Kristen makan, tapi orang Islam namanya nggak makan. Karena beda. Beda. Niatnya beda, saudara, beda. Ya. Bang Edis, saya kasih ngomong dulu. Biar enak diskusi kita. Gimana? Nah, dalam agama kami, Bang, di Al-Quran dikatakan wabtaghu ilaihil wasilah, katanya. Datangilah sesuatu yang sekiranya mendatangkan manfaat. Maka Nabi Muhammad itu adalah sebagai wasilah atau penyampai kepada Allah. Begitu dalam agama kami, Bang. Ya, masalah itu masalah iman Anda. Kita nggak bahas iman. Kalau masalah iman nanti kita debat kusir. Iya, betul. Jangan bahas iman. Dengar. Nabi Muhammad itu. Gini, dengar. Dengar dulu, ya. Dengar. Ini ada gelas nih. Terus. Kalau orang Kristen jatuhin ini dari atap rumah terus pecah,
Artinya dia menjatuhkan gelas, betul? Betul. Kalau orang Islam dijatuhin dari atas rumah gelasnya terus jatuh ke bawah pecah, namanya menjatuhkan gelas nggak? Iya sama, menjatuhkan gelas. Berarti sesuatu itu didefinisikan atas apa yang diperbuat, betul? Betul. Bukan didefinisikan atas siapa yang berbuat, betul? Betul. Nah, berarti perbuatan didefinisikan atas definisi perbuatan itu sendiri, bukan siapa yang berbuat, betul? Tolong bedakan, Bang. Bedakan apa lagi? Sebentar saya kasih ngomong dulu. Ya udah, Anda ngomong dulu. Bang. Saya mau bantuin ini. Sebentar. Silakan Anda jelaskan. Kita kan punya hati, Bang. Kita punya hati. Setiap hati manusia memiliki perbedaan pergerakan atau pikiran manusia saja itu memiliki perbedaan. Jadi kalau dalam agama Kristen di gereja itu dengan menyanyi-nyanyi itu niatannya adalah untuk menyembah Tuhan Yesus, sedangkan kami membaca sholawat di masjid ya Muhammadku itu kami adalah mengharapkan syafaatnya, bukan kami menyembah. Karena kami meyakini, kami mengimani bahwa Muhammad itu adalah wabtagu ilaihil wasilah yang bisa menyampaikan doa kami, wasilah kami. Begitu, Bang. Nah, jangan kau hilang lah, Bang Edi. Santai saja kita diskusinya. Kedengeran, Bang, tadi, Bang? Sudah. Tapi penjelasan Anda itu bukan itu yang saya tanyakan. Nah, itu Bang Edi, tidak bisa. Begini ya, dengarkan dulu ya. Ini saya harus ngomongnya pelan-pelan. Saya berusaha supaya kita ini tidak terjadi debat kusir di antara kita, ya. Terus. Kalau orang betul apa yang dengar dulu, dengar dulu. Betul, dengar dulu. Dengar. Kalau orang namanya ini Kristen. Betul, ya. Si Kristen ini dia ambil apa namanya? Apel. Terus digigit, dimasukin ke perutnya. Itu namanya apa? Makan. Terus ada satu orang lagi namanya Islam. Dia ngambil apel, dimasukin ke mulutnya, digigit, ditelan. Namanya apa? Makan juga. Jadi perbuatan itu didefinisikan bukan atas siapa yang berbuat, tetapi dengar dulu pelan-pelan. Sebuah tindakan itu didefinisikan bukan atas siapa yang berbuat. Setuju nggak? Nah, kalau abang kiasannya ke sana. Ini udah repot ini mereka ini. Dengar. Ada orang Kristen, dengar dulu pelan-pelan, dengar dulu. Ada orang Kristen di gereja. Mereka memuji-muji, manggil-manggil Yesus. Sudah? Ya. Ya kan? Seperti saya nih, saya di gereja. Saya manggil-manggil Yesus. Ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Misalnya. Apa kata orang Muslim? Menyembah. Sekarang Muslim. Ya kan? Sekarang Muslim di masjid. Ya kan? Mereka bersuruh-suruh, ya Habibi, ya Muhammad. Betul nggak? Betul. Kamu panggil Muhammad, betul? Betul. Terus sekarang apa kata orang Kristen? Lagi nyembah Muhammad juga. Oh, bukan. Begini, Bang, saya dulu kasih ngomong. Begini, saya kasih waktu untuk bicara, kemudian kita benar-benar pahami, Bang. Udahlah, intinya terlepas daripada udahlah mau menyembah kayak mau apa, mau memuji terserah. Intinya siapa di antara dua agama ini yang berseru kepada mayat dalam kubur? Islam atau Kristen? Islam. Oke, jadi agama apa yang berseru-seru kepada mayat di kuburan? Islam. Nah, saya kasih ngomong dulu biar saya jelaskan. Ya sudah selesai. Ini poin kita, ini sudah selesai. Saya jelaskan dulu, Bang. Saya nggak dikasih ngomong sama Bang. Ya udah, silakan. Okay. Jangan curhat gitu dong, jangan sedih. Iya, oke. Nah, silakan. Bahwasanya dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad lama kholak. Ini dulu, Bang, ya. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, sampai diulang 3 kali. Ini malah bahas yang lain. Anda bahas dogma. Kita bukan bahas dogma, bro. Dogma itu nggak bisa diperdebatkan. Nanti debat kusir. Tahu anak kecil? Tahu 2 anak SD lagi berdebat? Muhammad itu, Bang. Nabi Muhammad itu. Iya, itu dogmamu. Kita nggak bahas dogma.
Nanti saya cerita tentang Yesus, Yesus begini, Yesus begitu, Anda pun nggak percaya. Loh, kita bicara keyakinan masing-masing. Menurut iman kami, Yesus naik ke surga. Kalau sampai hari ini Yesus masih di kuburan, nasib saya malang seperti kamu. Saya nggak malang, dia Nabi kami, Tuhan kami nggak mati. Iya, malangnya karena apa? Karena kamu ngikutin orang dalam kuburan. Lah iya, abang kan juga ngikutin orang dalam kuburan. Tidak, Paulus. kami tidak mengikut orang dalam kubur. Loh, yang sampean kan ikut Bible. Bible itu kan firmannya Paulus. Bible itu adalah sebuah buku yang menceritakan bagaimana kita harus mengikut firman Tuhan. Nah, menurut Lah, iya, Bible, makanya. firman Tuhan itu telah datang menjadi manusia dan firman Tuhan itu tidak tinggal di kuburan. No, makanya abang kami itu- orang abang itu Kristen, kami bukan pengikut mayat di kuburan seperti kalian. Loh, begini Bang, abang ikut Paulus enggak? Ikut Paulus Enggak Ikut ada. perkataannya Paulus Kristen enggak? itu tidak ngikut Paulus, bahkan Paulus sendiri bersama-sama dengan kami mengikut firman yang hidup yaitu Yesus. Betul. Ya sama dengan kami Bang. Nabi Muhammad bersama umatnya menyembah kepada Allah, mengikuti Coba Allah. siapa yang kalian harus ikuti menurut Al-Quran? Kami menyembah kepada Allah. Ditanya siapa yang Biar diikuti? apa saya- Siapa yang kalian ikuti? Yang harus kalian ikuti menurut Al-Quran? Muhammad. Muhammad ada di mana? Ada di kubur. Nah, berarti jasadnya. kalian ikutin orang dalam kuburan? Betul. Iya, jasad makanya dalam saya bilang kubur. alamat kalian ke kuburan. Sebentar dulu. Yesus Bang naik ke Edis. surga, alamat kami ke surga, alamat kalian ke kuburan. Gak usah bicara dogma. Bang Edis Gimana kan Anda ini, tentang Tuhannya. Bang Edis membicarakan tentang Tuhannya, sedang kami membicarakan tentang Nabi kami. Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab nggak? Bukan. Waduh. Bukan, Bang. Jadi bagaimana pendapat teman-temanmu yang mengatakan bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Apakah mereka Enggak sesat? saya. Enggak setuju saya. Enggak setuju. Nih, dengerin. Ini bukan 1-2. Yusuf PI. Kemudian siapa lagi? Ustadz Azam. Siapa lagi? Gus Wafi. Siapa lagi? Rifa. Rashid. Siapa lagi? Ini semua nih. Nih, mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Nah, yang terbaru, ini seorang ahli mantik. Nih. Siapa ahli mantik? Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Loh, itu udah Muhammad Robmu kok gimana? Itu siapa Bang? Kok itu? Ya, Jadi silakan kami mampir ke tahu. channelnya sendiri. Namanya Daman Ahli Mantik. Daman sering Al-Mantiki. saya sering nonton dia Bang. Saya nonton dia. Ya udah, besok ngomong sama dia. Saya dulu tinggal Ya tanya sudah. dulu Nah dulu biar yang lain. Wah, muter-muter saja. Ya, ini sudah tema-tema lama ya teman-teman ya. Jadi tema ini sudah tema lama. Siapa yang menuhankan mayat? Kita sudah bahas panjang lebar apa itu menuhankan, ya kan? Ya, sudah kita panjang lebar ini. Masih aja mereka nekat ya. Oke, kita kasih naik ada Evelyn Ivana. Silakan, Evelyn Ivana. Ya, Evelyn Ivana. Halo? Halo? Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Ismail. Ya, Ismail. Iya. Halo Ismail. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Sudah saya kirimkan undangan, silakan. Terima undangannya. Ya. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa pertanyaannya ini? No, apa pertanyaannya? Enggak nyimak dari tadi. Enggak, baru masuk. Langsung Baru permintaan. masuk. Iya, apakah Anda mengerti tentang ajaran agama Islam? Iya, sedikit banyak. Sedikit banyak. Pernah belajar agama Islam sebelumnya? Iya, pernah. Iya, kenapa Anda masih nekat aja menjadi pengikut Muhammad? Kenapa Anda bersikeras tidak mau mengikut jalan yang benar? Kenapa? Yang mana yang benar? Oke, baik. Baik, menurut Anda nih, yang lebih pantas diikuti, yang lebih pantas dijadikan suri tauladan, yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin umat manusia, yang memimpin kepada jalan kebenaran, itu yang ada di kuburan atau yang naik ke surga? Muhammad. Oke, baik. Jadi yang lebih pantas yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Ya, Muhammad, bukan patung. Iya, yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Maksudnya Tuh mayatnya kan, langsung mana? mendadak pengak kan? Mendadak tidak bisa berpikir. Saya tanya nih Bang,
Menurut agama Islam, saya nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut campur saya. Menurut agama Islam, Muhammad di kuburan betul atau tidak? Iya. Di kuburan. Sekarang nih, menurut agama Kristen, Yesus naik ke surga. Nah sekarang saya tanya Anda, menurut logika yang lebih pantas diikuti menjadi pemimpin untuk menuju surga, menuju kepada hidup yang kekal, itu yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Itu yang naik ke surga ada buktinya apa enggak? Sebelum ke sana saya tanya dulu, yang lebih pantas diikuti yang dikubur atau yang naik ke surga? Muhammad. Nah, Bila, Bang, belajar dulu ya, jangan dipaksain. Nanti habis bodrek nanti di sini. Mana yang lebih pantas, yang naik ke surga atau yang di kuburan? Yang ditanya apa yang dijawab? Oke, kita kasih naik ada jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Ini kayaknya pernah inbox saya ini. Oke, jagalah hatimu. Silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, jagalah hatimu. Halo? Baik ya, dia tidak nyambung. Kita turunkan dulu. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku,
perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepulah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan Dia, mencari Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.